Kisah panjang rajutan asmara Cut Meme dengan pengusaha Bogor asal Medan itu tidak hanya menyisakan rasa pahit saat jalinan cinta 5 tahun itu kandas tak berbekas. Namun juga tuduhan tidak sedap yang menjadi buntut dari kisah asmara yang telah berlalu. Adalah seorang wanita bernama Surya Hati yang terusik dengan sukacitanya Cut Meme saat menjalin kasih dengan pria bernama Jackson Paranginangin. Rupanya selama ini pria yang menjadi kekasih hati Meme adalah suaminya tercinta. Gelagat perselingkuhan itu baru di Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari. Ia akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi kami. Hari ini adalah hari terakhir menjelang Hari Raya Idul Adha. Bagi Anda yang mampu, bergegaslah mencari ternak untuk dikorbankan. Jangan sampai lupa. Pesan Dorce Gamalama, berkorban itu wajib hukumnya bagi kaum muslim yang mampu. Korban itu adalah sesuatu hal yang memang hukumnya wajib bagi mereka yang betul-betul mampu. Arti mampu itu adalah ya dia sudah mencukupi untuk kehidupannya, untuk keluarganya dan untuk dia sendiri, itu wajib. Sebenarnya sih klise ya, paling cuma makan daging setahun sekali, kayaknya seolah-olah mereka nggak pernah makan daging. Nah, kurban itu adalah satu ketakwaan kita kepada Allah, daging dan darahnya tidak sampai. Tapi amal ibadah kita yang sampai gitu. Sebagai orang yang hidup berkecukupan, Dorce pun menyisihkan sedikit pendapatannya untuk membeli 2 ekor sapi untuk dikorbankannya pada Hari Raya Idul Adha besok. Biasanya ternak-ternak itu ia berikan kepada masyarakat kurang mampu di sekitar rumahnya. Khusus untuk tahun ini, Dorce telah mempersiapkan 2 tempat yang akan ia jadikan tujuan ternak yang dikorbankannya. Ada kejadian di Jember, kurban saya berikan kepada saudara-saudara saya yang ada di Jember. Saya minta tolong kepada kakaknya Dewi Persik untuk membelikan sapi dan saya kirim ke Jember, dan satu lagi saya kirim kepada Ibu Irene Handono untuk memberikan lagi kepada orang-orang saudara-saudara kita yang nggak mampu lah untuk dibagikan. Datang menengok dan memberikan langsung ternak yang dikorbankannya kepada para korban bencana alam mungkin ia belum bisa. Tapi ia berjanji, usai Lebaran Idul Adha nanti, ia akan menyapa langsung para korban di Jember dan Banjarnegara. Insya Allah kalau nggak habis Lebaran, sebelum Lebaran Insya Allah. Memang udah ada rencana saya memang ya ke Jember sama ke Banjarnegara. Untuk Lebaran kali ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, Dorce sibuk mencari ternak yang sehat dan besar untuk ia korbankan bagi kaum duafa. Bisa mempersembahkan yang terbaik adalah kepuasan tersendiri buat Dorce. Apalagi jika mengingat sulitnya ia dulu untuk mencicipi daging sapi, apalagi melakukan korban. Kita memang miskin sih dulu nggak punya. Nah sekarang ini saya tuh dari tahun 81 tuh saya udah kurban, dan saya tidak pernah meminta untuk dibagi bagian dari kurban itu. Jadi saya betul. Mahligai pernikahan bagaikan memasuki dunia baru. Pasangan Andre Taulani dengan Rin Wartia Trigina yang menikah tanggal 17 Desember tahun lalu merasakan betapa nikmatnya hidup baru. Walau baru berjalan selama 1 bulan, mereka selalu melakukan adaptasi antar keduanya untuk saling belajar kebiasaan masing-masing. Segar, lebih fresh karena udah ada yang ngurusin.
Terus ya gue mencari sesuatu sekarang di luar, udah ada tujuannya. Diakuinya dengan menikah, hidup Andre kini lebih teratur. Yang dulunya saat masih membujang, Andre sukar untuk menabung, pelan-pelan Andre dapat menyisihkan honornya untuk disimpan. Dan impian untuk memiliki rumah mendekati kenyataan. Sementara sih masih di tempat ibu, tapi kita lagi persiapan mau pindahan di daerah Bintaro. Dan urusan dapur untuk mengisi perut sang suami, Erin terhitung pandai memasak. Tidak membutuhkan waktu lama baginya menyiapkan menu hidangan di rumah. Boleh tahu Andre, Erin bisa memasak apa saja sih sekarang? Ya dia lagi belajar. Sekarang udah mulai nyoba-nyoba masakin masakan ala Erin. Ya lumayan enak gitu. Ya mungkin dia juga namanya masih baru, jadi menunya juga masih yang simple ya kayak sayur asem atau balado telur yang memang udah siap saji. Walau urusan rumah tangga telah teratasi, namun ada hal yang masih menjadi ganjalan mereka, yakni tertundanya bulan madu. Kesibukan jadwal syuting Andre menjadi penyebabnya. Beruntung Andre memiliki seorang istri yang penuh pengertian. Mau ke Bali tadinya, cuman ya belum kesampaian. Mungkin mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini. Di awal tahun 2006 ini Cut Meme mendapatkan gosip tidak sedap. Kabarnya, pria yang selama ini disebut-sebut sebagai kekasihnya telah mempunyai sebuah keluarga. Sehingga Meme disebut sebagai perusak rumah tangga mereka. Kisah panjang rajutan asmara Cut Meme dengan pengusaha Bogor asal Medan itu tidak hanya menyisakan rasa pahit saat jalinan cinta 5 tahun itu kandas tak berbekas. Namun juga tuduhan tidak sedap yang menjadi buntut dari kisah asmara yang telah berlalu. Adalah seorang wanita bernama Surya Hati yang terusik dengan sukacitanya Cut Meme saat menjalin kasih dengan pria bernama Jackson Paranginangin. Rupanya selama ini pria yang menjadi kekasih hati Meme adalah suaminya tercinta. Gelagat perselingkuhan itu baru diketahui ibu 3 orang anak ini 1 tahun setelah hubungan Meme dengan Jackson Paranginangin terjalin. Ya, kita kan masih di Kalimantan, ya. Terus bapak kan sering ke Jakarta. Terus setiap pulang ke Banjarmasin itu saya selalu melihat ada kelainan gitu. Tapi pikiran itu saya buang jauh-jauh. Saya percaya nggak mungkin seperti ini, nggak biasa kalau seorang perempuan tuh pasti ada rasa curiga dong kalau misalnya ada kelainan sama suaminya. Ke tempat saudara, saya menceritakan bahwa saya melihat ada keanehan di suami. Terus dia tunjukkan satu nama, itulah namanya Melanie Desi Susanti alias pada waktu itu saya tidak tahu itu siapa. Mengetahui suaminya tergoda dengan wanita lain, jelas membuat Surya Hati kaget dan tak habis pikir. Padahal selama ini Jackson Paranginangin, pria yang telah menikahinya selama 16 tahun itu, ia kenal sebagai pria yang sangat mencintai keluarga. Surya Hati merasa ada kekuatan lain di balik cinta Meme untuk menggait suaminya. Apalagi keyakinannya itu dikuatkan dengan pendapat beberapa kerabatnya. Tentu sakit hati dong. Sakit hati. Bisa dikatakan setiap malam itu saya menangis itu sampai subuh. Saya bilang saya percaya sama suami saya, tapi rasanya kalau dengan akal sehat suami saya tidak akan seperti ini. Terus setiap pulang kantor itu dia selalu membawa keanehan. Sampai-sampai di kamar aja dia tidak betah. Setiap mau tidur, dia selalu gelisah. Saya pikir berarti ada yang tidak beres. Mereka tidak tahu sama sekali. Anak-anak tahu setelah suami saya membawa dia ke kantor dan bertemu dengan Meme. Yang membuat keanehan itu semakin nyata, Jackson tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya memberikan nafkah batin atau kebutuhan biologis kepada Surya Hati selama berhubungan dengan Meme.
paling menyakitkan 2 tahun belakangan ya. Selama tahun 2003 saya pindah dari Banjarmasin